Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada siang hari ini kita bertemu lagi di pelajaran Al-Quran dan Hadis, yang dimana nantinya kita akan mempelajari tentang dasar dari Al-Quran dan Hadis. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada hari ini kita masuk di jam mata pelajaran Quran Hadis yang akan Bapak bawakan sendiri. Baiklah, untuk anak-anak Bapak silahkan buka halaman 3, yang dimana di dalam buku paket ada itu pengertian Al-Quran dan Hadis bagi umat manusia. Nah, kita langsung saja memasuki pembahasan kita pada hari ini. Tanpa basa-basi lagi, sudah kita absen tadinya. Kita lihat di situ, yang pertama merupakan pengertian Al-Quran dan Hadis. Ya, kita lihat lagi pengertian Al-Quran dulu yang kita bahas. Al-Quran menurut bahasa Arab itu berasal dari kata qoro'a, yaqra'u, dan Qur'anan, yang artinya membaca ataupun bacaan. Nah, di sini arti dari Al-Quran itu menurut bahasa Arab bacaan ataupun membaca. Ya, yang seperti kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu bacaan yang sempurna. Itulah menurut bahasa. Nah, lalu menurut istilah apa? Nah, menurut istilah yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, dan membacanya adalah ibadah. Itulah pengertian Al-Quran secara istilah. Ya, kita ulang sekali lagi bahwasanya Al-Quran itu merupakan ayat suci, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dari malaikat Jibril secara berangsur-angsur, dan membacanya adalah ibadah. Itulah Al-Quran menurut istilah. Lalu Rasulullah banyak menerima wahyu dari Allah secara langsung maupun melalui perantara dari malaikat Jibril. Tetapi tidak disebut Al-Quran dan membaca tidak dinilai ibadah. Itulah pengertiannya. Lalu seperti yang kita ketahui bahwasanya kita dapat menyimpulkan bahwasanya Al-Quran itu merupakan kitab suci yang isinya mengandung firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang turun melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itulah Al-Quran. Nah, kira-kira sudah pahamlah pengertian dari Al-Quran menurut bahasa dan istilah. Ya, kita masuk ke pembahasan hadis. Nah, di sini hadis bisa juga dimaknai dengan kata sunnah. Ya, sunnah. Dia ada dua sunnah itu. Yang pertama, sunnah itu adalah jika kita melaksanakan perintahnya maka akan mendapatkan pahala, dan jika kita meninggalkannya maka itu tidak apa-apa. Itu pengertian sunnah menurut hukum Islam. Tetapi di sini kita bahas sunnah itu merupakan hadis Rasul. Ya, selain Al-Quran, pedoman utama bagi umat Islam yaitu merupakan sunnah Nabi. Ya, mengikuti sunnah merupakan bukti kecintaan kepada Allah, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Imran ayat 31 yang artinya, nah, terdapat di buku kita, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad SAW. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di situ kita ketahui bahwasanya jika kita mengikuti sunnah Rasul, maka tidak kita pungkiri lagi bahwasanya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa kita. Seperti itulah. Lalu hadis berasal dari bahasa Arab juga, yaitu hadatsa, yang artinya baru, peristiwa, muda, perkataan, cerita. Nah, sedangkan menurut istilah, hadis itu segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan persetujuan Rasulullah SAW. Itulah hadis secara istilah. Jadi setiap perkataan, perbuatan, tingkah laku yang dibuat oleh Rasul, penetapan Rasul, itu termasuk dalam hadis.
ataupun sunnah Nabi, ya. Lanjut, Rasulullah SAW, sunnah itu direkam di dalam hadis yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Ya, paham sampai di sini kan kira-kira? Nah, lalu secara garis besarnya, hadis berarti jalan hidup yang dibiasakan, ya, berita, perkataan yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Terkadang jalan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk. Nah, lanjut. Apa itu keistimewaan di dalam Al-Quran? Ya, keistimewaan Al-Quran. Yang pertama itu, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat oleh kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, di sini merupakan Al-Quran adalah penyempurna di antara kitab sebelumnya. Itulah maksudnya. Lalu yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Nah, di sini tidak ada lagi kalam-kalam selain kalam Allah yang dapat menandingi dari Al-Quran sendiri, ya. Lanjut yang ketiga, Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya dokter di luar negeri sana pun untuk mengambil ilmunya melalui Al-Quran. Nah, mereka mengambil ilmu dari Al-Quran, bagaimana cara mengoperasi yang benar, bagaimana cara menggerakkan alat panca indera kita, apa fungsi panca indera, semua itu berada dalam Al-Quran. Lalu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar bagi siapapun yang memahaminya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya pada zaman Rasul dulu banyaklah penyair-penyair Islam yang jago membuat syair, tetapi satu pun tidak dapat bisa mengalahkan dari Al-Quran sendiri. Itulah hebatnya Al-Quran. Lalu, adapun pembahasan kita, apa sih fungsi Al-Quran dan hadis? Ya kan? Kita tidak mengetahui apa sih fungsi Al-Quran dan hadis itu. Apakah hanya sebagai baca-bacaan saja, atau hanya sebagai perkataan bohong belaka? Ya, di sini kan kita bahas. Nah, yang pertama, fungsi Al-Quran secara umum, ya, sebagai sumber ajaran hukum Islam yang paling utama. Nah, apapun ceritanya, apapun yang kita carikan, apapun hukum yang perlu kita ketahui, carilah pertama kali di Al-Quran. Ya, ada semua itu hukumnya dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Ya, tidak semua sih di dalam Al-Quran itu bisa kita dapat nalar oleh akal kita sendiri. Masih ada yang di luar nalar kita sebetulnya, ya. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Ya, kita ketahui bahwasanya Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia, tidak bisa kita pungkiri dan lain dan sebagainya. Al-Quran memang jelas pegangan teguh umat manusia sampai akhirat nanti, hari kiamat datang. Yang terakhir merupakan sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya tadi, bahwasanya Al-Quran merupakan penyempurna di antara kitab-kitab yang lain. Itulah dia. Lalu, apa sih fungsi hadis? Ya, apa sih fungsi hadis terhadap Al-Quran? Apakah hadis itu hanya sekedar perkataan Rasul? Oh, inilah kita akan bahas di sini. Kita buka di halaman 7 bahwasanya fungsi hadis yang pertama yaitu mengukuhkan hukum Al-Quran yang sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, mengukuhkan, kata mengukuhkan di sini memperkuat, memperjelas. Nah, disitulah dia fungsi hadis. Jika sudah ada di dalam Al-Quran itu fungsi hukum bahwasanya memakan daging babi itu haram, jelas-jelas di hadis juga akan kita temui bahwasanya memakan daging babi itu haram. Ada hadisnya. Mengukuhkan, memperkuat hukum ajaran Islam, ya. Lanjut yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang global. Nah, di sini ayat Al-Quran itu kan bahasanya global, universal. Nah, di sini sebagai hadis akan diperinci dan diperkecil, akan diperjelas lagi bahasanya. Lanjut yang ketiga, menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Nah, kita ketahui bahwasanya pedoman hidup kita yang pertama itu merupakan Al-Quran.
Jika kita tidak menemukan suatu sumber hukum di dalam Al-Quran, maka pada hakikatnya kita akan mencari dalam sebuah hadis. Ya, kita akan mencari dalam hadis bahwasanya apa sih hukum dari hal tersebut. Jika tidak ada di dalam Al-Quran, maka kita akan berpaling kepada hadis. Kita lihat di dalam hadis ada apa tidak. Nah, lanjut yang terakhir yaitu membatasi keumuman yang ayat Al-Quran. Bahwasanya di sini yang kita ketahui bahwasanya ayat Al-Quran itu bersifat umum, keumuman di dalamnya. Lalu diperjelas lagi lah di dalam sebuah hadis nantinya. Nah, itulah merupakan dasar-dasar dari ilmu Al-Quran dan hadis. Itulah pelajaran kita pada hari ini. Jadi Bapak mintakan kepada kita semuanya untuk selalu membongkar-bongkar pembahasan kita pada hari ini. Jangan sampai pembahasan kita cukup sampai di sini saja. Kita akan terus gali lagi ilmu tentang Al-Quran dan hadis. Kita jadikan ini bahan motivasi untuk memperdalam ilmu agama kita. Jadi mulai saat ini Bapak mintakan kepada kita semuanya untuk selalu senantiasa menjaga diri dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap mencari ridhonya dan kembali ke jalan yang benar. Mungkin demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Billahi fisabilil haq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.